اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian rahimakumullah, kajian terakhir tentang nama Allah adalah nama yang ke-81, yaitu Al-Wakil, yang berarti Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Wakil. Malam ini insyaallah kita akan memasuki pembahasan lanjutan tentang Al-Wakil, yaitu satu ibadah yang sangat besar dalam agama kita. Hubungan khususnya adalah dengan nama Allah Al-Wakil. Ibadah yang saya maksudkan adalah tawakal. Jadi ketika Allah menamai dirinya dengan Al-Wakil, Maha Wakil, maka hamba-hamba yang berada dalam sejumlah ketidakberdayaan perlu melibatkan Allah atas ketidakberdayaan itu. Apa yang dilakukan oleh hamba-hamba? Jawabannya, libatkanlah yang Maha Wakil itu dalam segala urusan Anda melalui satu ibadah yang bernama tawakal. Jadi ibadah tawakal ini ibadah yang sangat agung dalam agama kita, yang secara khusus berhubungan dengan nama Allah Al-Wakil. Cukuplah bukti betapa agungnya ibadah tawakal ini, bahwa orang-orang yang betul-betul mampu sempurna dalam tawakal, mereka pertama di akhirat nanti akan terlepas dari segala perhitungan amal. Nomor dua, mereka akan memasuki surga nanti dari pintu sebelah kanan. Baik, jadi nomor satu, Anda bisa bayangin tidak? Anda akan tertahan di depan Allah untuk mempertanggungjawabkan segala kebaikan dan keburukan yang lahir ataupun yang batin, termasuk mempertanggungjawabkan segala nikmat Allah. Ini bukan tanggung jawab selama menjabat 5 tahun. Tapi ini tanggung jawab sejak Anda dewasa di usia 15 tahun sampai Anda wafat di angka yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi usia tanggung jawab Anda itu dimulai dari 15 tahun. Karena tahun-tahun sebelumnya Anda tidak memiliki kematangan berpikir, sehingga Allah tidak berikan tanggung jawab apa-apa. Tapi di usia 15 tahun, ini usia manusia sudah matang berpikir, maka diberikanlah tanggung jawab itu. Dari usia 15 tahun, misalnya selesailah perjalanan ini nanti di usia 70 tahun, ini semuanya tanggung jawab di depan Allah. Anda harus tanggung jawab atas segala ucapan, atas segala perbuatan, termasuk atas segala nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Nah, tanggung jawab ini Anda bayangkan betapa beratnya itu. Tapi akan ada orang-orang yang tidak mengalami perhitungan dan tanggung jawab itu sama sekali. Siapa mereka? Dari segi jumlah mereka 70.000 orang. Lalu Nabi kita mengatakan, ya Allah, kalau cuma 70 orang sedikit sekali. Kemudian Allah yang Maha Penyayang, kalau begitu per satu orang lipat 70.000 lagi.
Sehingga total orang-orang yang akan masuk surga tanpa ada proses perhitungan, jahat mereka tidak dihitung-hitung lagi, tapi baik mereka benar-benar dihitung. Siapa mereka ini? Jumlahnya 70.000 kali 70.000. Sekitar 4.900.000.000 orang. Ini yang akan memasuki surga tanpa proses hisab. Nah, angka mereka tadi segitu, lantas apa kebaikan dan ibadah yang menonjol? Jawabannya adalah tawakal. Yang menonjol dari mereka semuanya adalah ibadah tawakal. Nabi kita mengatakan la yastarqun, ketika sakit pun mereka tidak minta diruqyah, wala yaktaun, mereka tidak berobat dengan besi panas, la yatatayyarun, mereka tidak percaya dengan klinik. Terus wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka benar-benar tawakal kepada Allah. Jadi di titik lemah kita kehidupan salah satunya adalah sakit. Ya, di situasi kita sakit adalah situasi kita sangat lemah. Secara fisik kita lemah dan secara mental juga kita lemah. Apalagi di usia seperti ini, sakit itu pukulan mentalnya luar biasa. Dulu di bawah usia 30 tahun, sewaktu kita sakit, kita sangat yakin akan sembuh lagi. Tapi sekarang memasuki usia ya seperti ini, kalau kita udah sakit, kita udah langsung jantungan. Ini jangan-jangan tidak sembuh lagi. Makanya sebenarnya sakit kita itu ya memang sakit, tapi yang lebih sakit dari sakitnya kita bahwa kita mulai berpikir ini jangan-jangan nggak sembuh lagi. Nah, jadi pukulan mentalnya masih lebih berat daripada sakitnya. Sehingga di situasi mental yang sangat terpukul itu muncullah tawakal. Biasanya orang akan menghalalkan segala cara. Yang penting sembuh, mau ke dukun, mau ke... Orang tidak lagi punya pertimbangan yang baik. Nggak ada lagi pertimbangan-pertimbangan logis. Yang penting saya sembuh. Nah, tapi ada segolongan orang, walaupun keadaan mereka sangat emergensi dalam sakit, mereka tetap berpegang kepada Allah dengan tawakal. Jadi walhasil 4.900.000.000 orang akan masuk surga tanpa perhitungan apapun. Sifat paling menonjol mereka adalah tawakal. Tadi saya katakan bahwa ada orang yang masuk surga melalui pintu salat, ada yang memasuki surga melalui pintu sedekah, ada yang masuk surga melalui pintu jihad. Tetapi 70.000 orang kali 70.000 ini, mereka tidak masuk surga dari pintu-pintu itu semuanya. Mereka punya pintu khusus di bagian kanan surga. Pintu khusus mereka oleh Nabi dikatakan antara sisi kanan dan sisi kirinya sesuai jarak antara Mekah dengan Busra. Busra di zaman Nabi negara Qatar yang sekarang. Itulah luas pintu untuk mereka semua masuk ke dalam. Ingat ya, masuk surga tidak ada orang pertama lalu yang kedua, nomor 2, nomor 3, enggak ada antri masuk surga. Kamu pertama, saya 2, lalu ada yang belakang. Enggak ada orang antri masuk surga. Masuk surga ya sama-sama. Dan masuk surga itu saling berpegangan tangan. Tidak ada yang masuk surga sendiri-sendiri. Berpegangan tangan masuk surga. Jadi kalaupun dikatakan ada pintu-pintu surga, Anda jangan berpikir pintu surga itu seperti pintu rumah Anda yang membuat orang nggak bisa lihat ke dalam. Pintu surga tidak begitu. Pintu surga itu transparan. Ini pintu surga tapi Anda bisa lihat ke dalam semuanya. Beda dengan pintu masjid kita aja tidak transparan. Apalagi pintu rumah kita, apalagi pintu lemari Anda, apalagi pintu bagasi Anda, makin tertutup itu. Tetapi pintu surga itu semuanya tidak ada, ya memang pintu tapi tidak ada yang tertutup betul.
Jadi dari luar ketahuan di dalam. Baik, jadi kalau gitu ibadah yang sangat khas sehubungan dengan nama Allah Al-Wakil adalah ibadah tawakal. Jemaah sekalian yang saya hormati, salah satu cara Anda untuk dicintai Allah adalah tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah betul-betul cinta kepada orang-orang yang tawakal. Allah itu kan nggak mungkin cinta kita karena penampilan kita. Allah pun nggak mungkin cinta kita karena duniawi kita. Tetapi di antara hal yang membuat Allah benar-benar menjatuhkan cintanya kepada kita bahwa kita tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Anda cinta Allah itu sebenarnya nggak istimewa. Yang istimewa itu kalau Allahnya yang cinta Anda. Nah, jadi peluang Anda untuk dapat cinta dari Allah bahwa Anda tawakal. Tawakal dalam segala-galanya. Bukan, subhanallah. Sebagian kita berpikir tawakal ini hanya dalam situasi emergensi saja. Kalau saya udah terancam, saya tawakal. Itu benar. Tapi apakah dalam kondisi Anda normal-normal aja nggak ada tawakal? Saya ingin katakan, ingat ya, Anda dan saya satu detik pun sebetulnya nggak pernah kita aman 100%. Imam Al-Mawardi rahimahullah beliau mengatakan, tidak ada makhluk ciptaan Allah selemah manusia. Manusia ciptaan Allah yang paling lemah, bahkan lebih lemah daripada binatang-binatang. Alasannya apa? Karena tidak ada ciptaan Allah yang memiliki kebutuhan terbanyak lebih dari manusia. Kebutuhan binatang itu sedikit, paling 3. Makan, minum, ketemu lawan jenis, bertahan hidup terhadap lawan. Cuman ini saja kebutuhan hidup binatang-binatang. Kalau malaikat tidak ada makannya, nggak ada minumnya, nggak ada musuhnya. Kebutuhan hidup mereka cuma ibadah saja. Tapi Anda jemaah sekalian, kebutuhan hidup Anda entah miliar, entah berapa miliar. Entah berapa miliar. Maka kata Imam Al-Mawardi, ciptaan Allah paling lemah adalah manusia. Karena manusia adalah ciptaan paling banyak kebutuhannya. Semua kebutuhan-kebutuhan itu adalah kelemahan. Karena semua kebutuhan itu Anda nggak punya. Saya butuh uang karena saya nggak ada uang. Saya butuh kekuatan karena saya lemah. Saya butuh kesehatan karena saya memang sakit. Saya butuh pertolongan karena saya sangat emergensi. Jadi 100 kebutuhan, 1.000.000 kebutuhan menunjukkan 1.000.000 hal Anda nggak punya. Berapa butuh Anda itu semuanya yang Anda nggak punya. Nah, dan perhatikan ya, setiap satu dari kebutuhan itu tidak mungkin Anda peroleh tanpa orang lain. Ada nggak satu kebutuhan yang bisa Anda dapatkan secara mandiri? Nggak ada. Setiap satu dari kebutuhan yang jumlahnya tidak berbilang itu, Anda hanya mendapatkannya melalui orang lain. Gampangnya sajalah Anda butuh tertawa. Tertawa aja tanpa orang lain, berani nggak? Untuk tertawa aja, kita butuh mungkin 1 orang, 2 orang. Nah, sesuap nasi ini Anda pikir Anda butuh 1 orang untuk sesuap nasi? Enggak mungkin. Sesuap nasi Anda butuh puluhan orang. Petani berasnya, karyawan pupuknya, petani sayurnya, nelayan ikannya. Nah, dengan alasan inilah Imam Al-Mawardi rahimahullah mengatakan manusia ini adalah makhluk yang paling lemah. Karena kebutuhannya paling banyak dan setiap kebutuhan itu adalah kelemahan. Dan setiap kebutuhan itu ternyata tidak bisa tercapai dengan diri sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk setiap kebutuhan. Jadi betapa kita sangat lemah. Nah, lalu kemudian dalam perjalanan sehari-hari, setiap waktu, setiap jam, kita ini dalam keterancaman. Kita aja nggak sadar. Ya, kita dalam keterancaman.
Dalam arti mata ini setiap saat bisa menjadi tidak melihat. Jantung ini setiap saat bisa mengalami serangan. Paru-paru, jantung, ginjal itu semuanya setiap saat bisa disfungsi, tidak berfungsi. Setiap saat itu bisa terjadi. Ya, cuma kita aja nggak sadar, tapi nggak sadarnya kita itu justru bikin kita tenang. Kalau Anda was-was, gimana nanti kalau tiba-tiba jantung saya serangan. Kalau Anda selalu berpikir begitu, Anda malah nggak tenang. Allah buat Anda nggak sadar, padahal sebenarnya Anda nggak terlalu aman-aman, betul. Allah buat Anda nggak sadar, padahal Anda sebenarnya terancam. Nah, oleh sebab itu betapa kita sangat butuh ibadah tawakal ini. Di pagi hari, di sore hari ada satu zikir tawakal. Ya, Nabi kita bersabda, Anda bacakan zikir ini pagi hari sebanyak 7 kali, maka sepanjang perjalanan siang Anda sampai sore Anda semuanya akan ditangani oleh Allah. Anda bacakan habis subuh 7 kali, maka segala-galanya kehidupan sampai nanti asar semuanya akan diambil alih oleh Allah. Keselamatan Anda berkendaraan, ketika Anda harus menandatangani sebuah akad kerjasama, ketika Anda harus bertemu seseorang yang mungkin amanah tapi mungkin juga khianat, semua urusan hari ini akan diambil oleh Allah. Dengan catatan bacakan 7 zikir tawakal di pagi hari. Dan selesai asar bacakan pula zikir tawakal ini 7 kali lagi. Kenapa? Karena Anda akan bertemu dengan malam. Anda akan bertemu dengan malam. Di malam itu Anda akan tidur. Sewaktu Anda tidur, kekuatan Anda nihil. Tenaga Anda hilang sewaktu Anda tidur. Kemampuan berbicara hilang sewaktu Anda tidur. Penglihatan mata Anda hilang sewaktu Anda tidur. Logika berpikir Anda hilang sewaktu Anda tidur. Sewaktu Anda tidur, Anda nggak lebih dari sepotong daging. Telinga nggak fungsi. Mata, lidah, pikiran, energi, semuanya tidak ada fungsi. Bayangin kalau terjadi malapetaka. Anda nggak selamat betul. Kalau sekarang didatang malapetaka, ada kaki Anda bisa berlari. Ada tangan Anda bisa melawan. Setidaknya ada mata Anda bisa menghindar. Setidaknya ada lidah Anda bisa teriak untuk dapatkan bantuan orang. Tapi kalau Anda sudah tidur nanti malam, semuanya disfungsi. Siapa yang melindungi Anda itu? Semut kecil aja lagi Anda tidur masuk telinga, sakitnya luar biasa itu. Mudah-mudahan Anda usah ngalamin lah. Jadi maksudnya betapa lemahnya kita, semut sekecil itu aja bisa teriak-teriak kita. Waduh, semut. Gigi ini gigi, satu aja berlubang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berubah dunia ini. Ini uang 5 miliar, kamu makan uang 5 miliar. Nggak laku uang itu kalau gigi kita udah sakit. Ya, makanya dunia ini jamaah sekalian, dunia ini berapapun nilainya, cukup Allah kasih sakit saja, nilainya dunia ini hilang. Nah, pertanyaan apakah zikir tawakal bacakan pagi 7 kali selesai subuh, bacakan sore 7 kali selesai asar. Apa itu? Ayat terakhir dalam surat At-Taubah. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sebanyak 7 kali hasbiyallah. Cukuplah Allah bagiku hari ini, cukup. Tenagaku enggak cukup, uangku enggak cukup, kolegaku enggak cukup. Cukupku hanya dengan Allah Azza wa Jalla. Uangku 5 miliar kalau Allah enggak ada itu enggak cukup. Tapi uangku 5 juta kalau Allah hadir itu pasti cukup. Kolegaku, mitra kerjaku sangat banyak, tanpa Allah itu enggak cukup. Tapi kolegaku, mitraku cuma 1. Kalau Allah ada itu pasti cukup. Hasbi Allah, cukup Allah bagiku, cukup Allah. La ilaha illahu. Tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali hanya Dia satu-satunya. Alaihi tawakkaltu.
kepadanya segalanya aku serahkan. Hari ini segalanya tawakal itu aku serahkan kepada Allah. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Rabb arasy yang sangat agung. Nah, ini bacakan pagi hari sebanyak 7 kali. Nanti habis asar 7 kali juga. Khasiatnya kata Nabi, segala urusan Anda akan diambil alih oleh Allah. Baik. Jemaah sekalian, mengenai ibadah tawakal. Di sini penulis mengutip dari kajian Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, bahwa ternyata untuk Anda bisa sempurna dalam tawakal, Anda perlu memahami 8 hal. Kalau Anda mampu memahami 8 hal, menjalankan 8 hal ini, menjalankan 8 hal berarti sempurnalah Anda bertawakal. Baik, agar bisa bertawakal, ilmu yang pertama adalah ma'rifatullah. Anda harus mengenali Allah Azza wa Jalla. Anda nggak mungkin berwakil kepada seorang pengacara kalau Anda nggak tahu kualitasnya. Anda nggak mungkin berwakil kepada seorang pembela kalau Anda nggak tahu kualitasnya. Nah, itu di kehidupan nyata kita. Begitu juga saat Anda akan berwakil kepada Allah. Anda akan berwakil kepada Allah urusan anak-anak. Masalahnya masa depan anak-anak ini kita tidak tahu. Saya tahu anak-anak saya hari ini. Tapi di belakang usia saya besok macam mana anak-anak? Saya tidak tahu. Ya mungkin kontrol kita hanya sesuatu yang ada di depan kita aja. Nah, tetapi di belakang usia setelah nanti kita pulang, bagaimana dengan keadaan anak, bagaimana dengan keadaan cucu? Tawakal kepada Allah. Maka ilmu pertama yang mesti Anda butuhkan adalah ma'rifatullah. Kenali Allah sekenal-kenalnya. Enggak mungkin Anda kokoh berpegang kepada Allah, yakin berpegang kepada Allah kalau Anda enggak kenal Allah. Tapi kalau Anda tahu bahwa Allah itu kuat, mampu segala-galanya, Allah kaya, memiliki segala-galanya, Allah penyayang, membantu segala-galanya, Anda mengenal Allah, kemudian Anda yakin 100% kepada Allah itu. Kadang-kadang gini ya, kita lebih yakin kepada selain Allah daripada Allah. Bahkan kita kadang-kadang lebih yakin dengan diri kita ketimbang Allah Azza wa Jalla. Contohnya nih, kita tinggalkan rumah dengan tawakal, bukan? Bismillah, tawakkaltu. Maksudnya apa ini? Anda udah keluar rumah dalam keadaan hidup, dalam keadaan sehat walafiat. Untuk nanti Anda kembali ke rumah dalam keadaan hidup, dalam keadaan sehat walafiat, itu kan gak ada jaminan kan? Karena Anda ada jaminan, Anda serahkan hidup Anda saat Anda keluar. Anda katakan bismillah, tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, aku tawakal kepadamu, aku serahkan kepadamu, aku akan keluar. Apakah nanti aku akan masuk kembali dalam keadaan baik? Ya Allah, aku serahkan kepadamu. La haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, yang membuat Anda kokoh dalam tawakal itu bahwa Anda mengenali Allah. Nomor 2, Anda yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita udah tawakal kepada Allah tapi tidak terlalu yakin. Keluar rumahnya kamu udah tawakal, saya udah tawakal. Udah dipasrahin sama Allah, udah dipasrahin sama Allah. Tapi saya was-was aja. Itu dia tuh. Kalau udah berwakil kepada Allah, udah dipasrahin sama Allah, was-was Anda itu adalah penyakit. Kenapa ketika Anda pasrahkan rumah kepada Satpam, Anda kemudian yakin? Tapi ketika rumah dipasrahkan kepada Allah, kemudian masih ragu. Ini penyakit jemaah sekalian yang saya hormati. Ini penyakit. Nah, saat Anda naik kendaraan, Anda bacakan zikir agar Allah terlibat dalam proses Anda nyetir. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza
Wa ma kunna lahu muqrinin. Wa ma kunna lahu muqrinin, semua ini tidak ada dalam kekuatan kami, ada dalam kendali Allah Azza wa Jalla. Setelah itu Anda bacakan doa, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal, an azilla aw uzal, an azlima aw uzlam, an ajhila aw yujhala alayya. Anda udah bacakan zikir-zikir itu saat naik kendaraan, tapi kemudian Anda masih was-was, itu penyakit. Jangan sampai Anda lebih percaya kepada manusia, Anda lebih tenang kepada manusia ketimbang Allah Azza wa Jalla. Ini anak-anak jauh di sana, Anda pasrahkan kepada Allah, ya Allah, jagalah anak-anakku di sana ya Allah. Tapi kemudian hati masih was-was. Saya mau katakan, kalau Anda udah laporan dengan Allah, Anda udah pasrahkan dengan, kenapa masih was-was? Itu penyakit. Nah, salah satu hal untuk menghilangkan penyakit itu adalah ma'rifatullah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perwakilan di depan Allah yang diabaikan oleh Allah. Semua perwakilan di depan Allah dari hati yang benar-benar yakin, semuanya akan diambil oleh Allah. Tapi ingat ya, perwakilan-perwakilan, penyerahan-penyerahan dengan hati yang ragu-ragu itu akan diabaikan saja oleh Allah. Akan diabaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah tidak butuh mulut kita yang berserah ini. Yang Allah butuhkan adalah hati kita yang percaya. Baik, ini rukun pertama supaya bisa tawakal. Apa itu? Kenali Allah sedalam-dalamnya, agar Anda nggak pernah ragu kepada Allah itu. Jamaah sekalian, pernahkah Anda berpikir betapa Allah kita itu memang maha kuat sekali? Ini tubuh kita ini Allah ciptakan melalui setetes sperma, bukan 2 tetes, setetes. Bukan 1 liter tapi 1 tetes. Coba Anda renungkan, 1 tetes. Dari 1 tetes ini diciptakanlah rambut di kepala, di alis, di mata. Dari setetes ini diciptakanlah kalsium yang bernama kuku, yang bernama tulang belulang. Dari setetes ini bahkan Allah ciptakan beberapa pabrik dalam tubuh Anda. Ada pabrik yang ngurusin udara dan oksigen, namanya paru-paru. Ada pabrik yang ngurusin darah, namanya jantung. Ada pabrik yang ngurusin pencernaan, namanya lambung. Ada pabrik yang ngurusin cuci darah, namanya ginjal. Ada pabrik yang ngurusin pembuangan kotoran, itu namanya usus dan lain-lain. Itu semuanya dari 1 tetes. Bahannya cuma setetes. Jadi maksud saya, kalau Anda sadar betapa luar biasanya Allah, ternyata Anda tidak berwakil kepada Allah. 1. Nomor 2, Anda sadar Allah luar biasa, tiba-tiba Anda masih ragu saja kepada Allah itu. Iya, kadang-kadang memang kita nggak ngerasa berwakil kalau Allah nggak jawab. Saya maunya sih, ya Allah aku berwakil, Allah jawab, misalnya gitu. Jamaah sekalian yang saya hormati, cukup iman Anda sajalah yang mendengar Allah menjawab. Cukup iman, cukup yakin Anda sajalah yang mendengarkan Allah menjawab. Hasbi Allah alaihi tawakkaltu, ya Allah, aku tidak ada cukupku kecuali dengan Engkau ya Allah. Alaihi tawakkal, kepadamu aku serahkan segala urusan. Nah, Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, manusia paling aku takutkan siapa? Seseorang yang tersakiti oleh saya, tiba-tiba ia laporkan saya kepada Allah dengan mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Oh, hancur itu. Begitu ada seseorang yang Anda sakiti, tiba-tiba dia sebut nama Anda di depan, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Persoalan 100% akan ditangani oleh Allah. Jadi alhamdulillah melempahkan perkara kepada Allah itu tidak perlu laporan A, laporan B, laporan C, tidak. Seandainya laporan di depan Allah itu butuh proses, tidak ada enaknya punya Tuhan itu. Tapi laporan kepada Allah itu langsung nggak ada proses. Anda disakiti seseorang, Anda difitnah seseorang, sudah segera lapor. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah, ya Allah, cukuplah Engkau dalam masalah ini.
Wa ni'mal wakil, ya Allah, aku wakilkan kepadamu masalah ini. Saya tidak mau tahu lagi. Tidak mampu saya, ya Allah. Wa ni'mal wakil, engkau sebaik-baik wakil. Begitu juga dengan keadaan-keadaan hidup Anda yang memang berat. Apa masalah Anda? Oh, saya punya hutang piutang tidak dibayar oleh orang lain. Sudah laporkan kepada Allah. Ya Allah, ini hutang piutang, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tidak ada perkara yang telah dilimpahkan kepada Allah lalu diabaikan, tidak ada. Yang penting limpahkan perkara itu dengan hati yang penuh keyakinan. Kalau perkara dilimpahkan tapi hati ragu-ragu, enggak, itu enggak bakal diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi rukun tawakal yang pertama adalah kenali Allah sedalam-dalamnya. Kemudian rukun tawakal yang kedua adalah itsbatun fil asbabi wal musabbabat. Lakukan ikhtiar. Kalau Anda enggak ikhtiar, kalau Anda enggak usaha, itu tidak dinamakan dengan tawakal. Nabi kita sakit, beliau berobat. Seorang datang ke masjid dan binatang kendaraan taruh di luar, tidak diikat. Kata Nabi, kenapa binatang kendaraanmu dibiarkan saja? Laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, ini binatang kendaraan saya sudah tawakal, jadi tidak perlu diikat. Kata Nabi, i'qilha summa tawakkal ilallah, alallah. Kata Nabi, diikat dulu baru tawakal. Kalau tidak diikat lalu langsung tawakal, itu bukan tawakal namanya. Jadi memang Anda wajib berikhtiar. Anda nggak boleh mengabaikan ikhtiar. Nah, lalu ikhtiar Anda untuk satu keinginan dalam agama kita ada dua. Pertama, ikhtiar yang akli alias logis. Nomor dua adalah ikhtiar yang syar'i. Misalnya ketika Anda ingin sembuh, ikhtiar logisnya Anda ke rumah sakit. Itu ikhtiar yang logis. Tapi di samping ikhtiar yang logis, Allah juga berikan juga Anda ikhtiar yang syar'i. Misalnya Anda membacakan ruqyah. Baik, ini rukun tawakal nomor 2. Anda wajib berikhtiar. Anda wajib berusaha. Tidak boleh mengabaikan ikhtiar dan usaha itu. Kemudian rukun tawakal yang ketiga adalah tauhid. Rukun tawakal yang ketiga adalah tauhid. Jemaah sekalian, rukun nomor 3 ini penting sekali. Kenapa penting? Karena kalau tidak ada tauhid, nanti ikhtiar ini akan salah tempat. Sehingga muncullah orang-orang yang mengatakan di mana ada ikhtiar, di situ ada hasil. Ada juga yang mengatakan bahwa hasil ikhtiar tidak berkhianat dengan hasil. Anda akan melihat bahwa di mana ada usaha, di situ ada sukses. Wah, inilah yang akan terjadi kalau tidak ada syarat nomor 3. Anda akan melihat bahwa ikhtiar Anda, usaha Anda, tindakan Anda, bahwa ini adalah pintu yang memberikan keinginan itu. Jadi Anda akan absolutkan ikhtiar ini, di mana ada usaha, di situ ada hasil. Ini terjadi kalau Anda tidak bertauhid. Maka syarat nomor 3 yaitu tauhid. Kenapa perlu tauhid? Agar Anda sadar bahwa walaupun Anda ikhtiar, tetap saja Allah yang ngasih. Ingin uang, saya sudah berikhtiar dengan cara dagang, ya, tapi Anda nggak boleh berkeyakinan bahwa rezeki Anda dari dagang. Ingin ikhtiar sembuh, Anda minum obat, iya, tapi Anda nggak boleh berkeyakinan bahwa obat itu adalah kesembuhan. Obat ini cuma ikhtiar, bukan kesembuhan. Dagang ini cuma ikhtiar, bukan rezeki. Nah, maka muncul nomor 3 yaitu tauhid, agar Anda nggak salah faham dengan ikhtiar. Sebab kalau nggak ada tauhid, Anda akan mengatakan dagangku adalah rezekiku, obatku adalah sembuhku. Tapi ketika Anda sudah ambil syarat yang ketiga, rukun yang ketiga yaitu tauhid, maka Anda sadar
bahwa aku memang ikhtiar berdagang tapi rezekiku dari Allah. Aku berikhtiar berobat tapi sembuhku dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini nomor 3 ini. Jadi kalau ikhtiar dipisahkan dari tauhid, maka muncullah orang-orang yang keliru tadi. Dagangku adalah rezekiku, kekuatanku adalah selamatku, uangku adalah cukupku, obatku adalah sembuhku. Ini muncul kalau ikhtiar sudah dipisah dari tauhid. Tapi kalau ikhtiar disatukan dengan tauhid, Anda akan katakan, aku akan berdagang cari uang namun rezekiku di tangan Allah. Aku akan berobat untuk sembuh, tapi sembuhku dari Allah. Ini rukun yang ketiga, yaitu tauhid. Masuk waktu? Baik, jamaah sekalian, gagalnya tawakal kita karena di faktor nomor 2 tidak digabungkan dengan 3. Nomor 2 adalah ikhtiar, tidak digabungkan dengan tauhid. Sehingga karena ikhtiar ini dipisahkan dari tauhid, sehingga kita merasa bahwa ikhtiar inilah jalan kita menuju keinginan. Bahwa ikhtiar inilah pintu kita menuju keinginan. Padahal ikhtiar ini hanya ikhtiar saja. Baik, kemudian rukun tawakal, syarat tawakal yang keempat adalah i'timadul qalbi 'ala Allah, bersandarnya hati dan keinginan kepada Allah. Dalam ikhtiar ini kan yang Anda inginkan bukan ikhtiarnya, bukan. Yang Anda inginkan hasil. Misalnya ketika Anda minum obat, tujuan Anda dengan obat bukan obat, tapi sembuhnya. Tujuan Anda dengan perdagangan bukan dagangnya, tapi hasilnya. Pertanyaannya adalah, keinginan-keinginan Anda dalam ikhtiar tadi, sembuh ataupun uang misalnya, i'timad, sandarkan semua keinginan ini kepada Allah. Maka jangan lagi di hati ada rasa bahwa sembuhku dari obat. Bersihkan itu dari hati. Jadi hati ini benar-benar menyandarkan semua keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sandarkan keinginan Anda itu kepada ikhtiar, sandarkan hanya kepada Allah. Saya memang berikhtiar untuk nyari uang, tapi uang ini tetap dari Allah, bukan dari ikhtiar. Lepaskan semua keinginan Anda dari ikhtiar. Saat ikhtiar maksimallah, tapi semaksimalnya Anda berikhtiar bukan berarti keinginan Anda disandarkan kepada ikhtiar itu. Saya maksimal dalam ikhtiar berobat, tapi bukan berarti kesembuhan itu saya sandarkan kepada obat. Nah, maka rukun tawakal yang keempat, i'timadul qalbi 'ala Allah. Sandarkan semua keinginan-keinginan di balik ikhtiar-ikhtiar itu kepada Allah. Jadi ini ikhtiar, ini keinginan. Keinginan ini jangan disandarkan kepada ikhtiarnya, sandarkan kepada Allah. Baik. Berikutnya jemaah sekalian, rukun tawakal yang kelima adalah husnudzan billah. Anda harus bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang dimaksud dengan prasangka baik kepada Allah? Prasangka baik kepada Allah artinya berprasangkalah kepada Allah sesuai dengan sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu Allah Maha memberi. Sifat Allah itu Allah Maha menolong. Sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Allah Maha memberi rezeki. Semua prasangka-prasangka sesuai dengan sifatnya Allah dinamakan dengan husnudzan. Nah, termasuk ketika Anda sudah bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, berprasangka baiklah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengambil alih persoalan Anda. Maka sebagian ulama mendefinisikan, kata ulama kita, tawakal itu adalah husnudzan kepada Allah.
Karena ruhnya tawakal adalah husnuzan. Maka tadi saya katakan, kalau Anda udah tawakal tapi masih was-was, menandakan bahwa tawakal ini belum menjadi husnuzan Anda kepada Allah. Nih, saya tinggalin rumah nih. Saya bacakan bismillah, tawakkaltu untuk saya yang pergi, tawakkaltu untuk yang ditinggal. Jadi Anda jangan berpikir saat Anda keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, ini hanya untuk yang pergi. Oh tidak, itu untuk semuanya. Bismillah tawakkaltu ala Allah itu untuk Anda yang pergi, tapi itu juga untuk yang ditinggal. Nah, ketika Anda udah tawakal, tiba-tiba Anda masih was-was, Anda masih ragu-ragu, ini menandakan husnuzon Anda cedera. Husnuzon Anda ini lemah karena masih ragu-ragu. Tidak ada yang menenangkan ragu-ragu itu kecuali husnuzon. Bahwa Anda masih saja ragu-ragu menandakan husnuzon Anda ini bernilai lemah, bernilai rendah. Maka sebab itu sebagian ulama mengatakan rohnya tawakal adalah husnuzon kepada Allah. Tandanya husnuzon bahwa Anda tenang dan tidak lagi ragu-ragu. Baik, kemudian rukun tawakal yang keenam adalah istislamul qalbi ilallah. Pasrahkan kepada Allah. Enggak usah dikte-dikte Allah lagi sudah. Jadi kalau misalnya, ya Allah aku sudah bisnis, jangan sampai enggak dapat uang. Oh itu Anda mendikte, itu bukan pasrah namanya. Ya Allah aku sudah berobat, jangan sampai saya enggak sembuh. Anda enggak pasrah. Pasrah itu artinya Anda enggak boleh mendikte Allah Azza wa Jalla. Pasrah itu artinya ya Allah terserah. Saya udah berobat, kalau sembuh yang lebih baik berikan sembuh. Kalau sembuh itu bukan yang terbaik, berikan yang lebih baik. Saya tidak tahu apa yang terbaik bagi saya. Ingat jamaah sekalian, tidak selamanya hidup kita lebih baik daripada mati kita. Hidup untuk bertambahnya kebaikan, berarti hidup lebih baik. Tapi kalau hidup untuk bertambahnya dosa-dosa berarti kematian lebih baik. Lihat dalam surat Al-Kahfi, ketika ada seorang anak kecil dibunuh oleh Nabi Khidir, dalam rangka apa? Menyelamatkan orang tua, ayahnya, ibunya yang beriman. Karena anak ini kalau udah besar, orang tuanya akan menjadi kafir. Maka dibunuhlah anak ini. Kenapa? Karena memang kadang-kadang kematian itulah yang terbaik. Maka jadi Anda jangan berpikir, aku ingin hidup, tidak mau mati. Oh enggak. Serahkan juga kepada Allah. Tidak selamanya hidup Anda lebih baik, dan tidak selamanya mati Anda lebih buruk. Maka Anda katakan, ya Allah aku udah berobat, berikan aku sembuh kalau itu yang terbaik. Tapi kalau bukan sembuh itu yang terbaik, ya berikan yang lebih baik lagi. Kita hanya minta yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Ya Allah ini saya udah bisnis, berikan saya uang. Kalau memang itu baik untuk duniaku dan untuk akhiratku. Kalau uang itu bukan yang terbaik, maka ganti dengan yang lebih baik daripada uang itu. Tidak selamanya apa yang menurut kita baik, lantas itu baik juga untuk kita. Kita hanya melihat baik hari ini. Tapi belum tentu yang baik hari ini besok masih lebih baik lagi. Kita belum tahu itu. Ingat. Sepanjang keinginan Anda duniawi, Anda ingin uang, Anda ingin sehat, Anda ingin kekuasaan, Anda ingin semua keinginan yang duniawi, pasrahkan kepada Allah. Tapi kalau keinginan ukhrawiyah, pastikan, ya Allah berikan aku salat. Kalau memang baik, oh enggak, itu udah pasti baik. Tapi kalau yang Anda minta ini sifatnya duniawi, artinya Anda sedang minta pedang bermata dua, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa pasrah. Baik, jadi rukun tawakal yang ke-6 tadi adalah pasrah kepada Allah. Ya Allah, aku sudah pasrahkan kepadamu masalah ini, ya Allah, lakukanlah. Berikanlah aku mana yang terbaik menurutmu. Kemudian rukun tawakal yang ke-7 jamaah sekalian adalah tafwid. Ya Allah, apa itu tafwid? Melepaskan daya dan kekuatan dari keinginan. Keinginanku uang,
dan saya sudah mencurahkan kekuatan saya untuk uang. Sepanjang Anda melihat kekuatan Anda untuk keinginan Anda dinamakan tawakal. Tapi ketika Anda telah lepaskan kekuatan Anda dari keinginan, saat itu keinginan Anda akan ada dalam kekuatan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah nggak akan berikan kekuatannya untuk keinginan Anda kalau Anda masih saja menganggap keinginan Anda adalah kekuatan Anda. Makanya di antara zikir tawakal itu adalah la haula wala quwata illa. Anda keluar rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Karena melepaskan rasa kuat kita terhadap satu keinginan, ini adalah rohnya tawakal. Betul dari segi modal Anda kuat, betul dari segi manajemen Anda kuat, tapi tanpa Allah semuanya hancur. Semuanya hancur. Oleh sebab itu, Allah akan berikan kekuatannya saat Anda sudah menghilangkan kekuatan Anda. Ya Allah, aku nggak punya kekuatan. Kekuatan hanya darimu ya Allah. Dalam perang Hunain, sahabat-sahabat merasa udah kuat. Ya Allah, ya Rasulullah, jumlah kita puluhan ribu, kita nggak mungkin kalah. Hasilnya apa? Hasilnya mereka nyaris kalah. Maka saat manusia merasa kuat, Allah nggak berikan kekuatannya sehingga kekuatan itu akan hancur. Besok nih Anda dengan tim akan menjalankan satu bisnis. Kalau di antara tim ini ada yang merasa kuat, insya Allah Allah nggak akan berikan kekuatannya sehingga tim ini akan hancur. Manajemen yang sangat bagus ini semuanya akan amburadul. Baik jamaah sekalian, maka rukun tawakal yang ketujuh tafwid. Apa itu tafwid? Melepaskan rasa kuat, rasa berdaya, rasa mampu terhadap keinginan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Nah, melepaskan daya dan kekuatan kita dari satu keinginan, ini dinamakan tafwid. Kalau Anda masih melihat kekuatan Anda, kalau Anda masih melihat kekuatan Anda terhadap keinginan Anda tidak dinamakan tafwid. Oh, kamu sembuh? Ya, ini obat terbaik, saya sembuh. Oh, Anda masih melihat kekuatan selain kekuatan Allah untuk kesembuhan itu. Anda tidak dinamakan tafwid. Mustahil Anda dinamakan tawakal. Baik, ini rukun tawakal yang rukun tawakal yang terakhir adalah ridho. Rukun tawakal yang terakhir adalah ridho. Ridho ini sebetulnya hasil dari tawakal. Kalau Anda sudah tawakal 1 sampai 6, 1 sampai 7, maka hasil nanti itu akan menjadi ridhonya Anda. Misalnya dalam proses berobat Anda udah tawakal, oke, kalau Anda udah tawakal hasilnya nanti Anda akan ridho. Semua orang yang enggak ridho terhadap sebuah hasil karena dia enggak tawakal. Ingat, tawakal itu menghasilkan ridho. Kalau enggak ada tawakal, enggak ada ridho. Bagaimana tawakal menghasilkan ridho? Sebab di dalam tawakal Anda husnuzon kepada Allah. Sebab di dalam tawakal Anda udah pasrah dengan Allah. Sebab di dalam tawakal Anda udah melepaskan kekuatan-kekuatan selain kekuatan Allah. Ketika segala-galanya telah totalitas kepada Allah Azza wa Jalla, maka hasilnya A atau B semuanya akan menjadi ridho. Jadi nggak akan ada orang yang ridho terhadap sebuah hasil kecuali kalau hasil ini benar-benar telah ditawakalkan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah sekalian, itulah tadi 8 rukun untuk bisa ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Sekira demikian kajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.